الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Coba ikutin doa salat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana
mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Amin. Kursinya tinggal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasilaqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bil adim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir fa inna taysir wa la yasir 'alaika yasir. Rabbi tamin bi khairin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma astur aiba mu'annimi anni wa la tudih barakata ilmihi minni. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Allah. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Ali Imron SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Pengarutan 2. Ingkang kula hormati segenap Dewan Guru SDN Pengarutan 2. Ingkang kula hormati siswa-siswi SDN Pengarutan 2 yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dinten Senin tanggal birage Selat maning libur maning ya. Pemilu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah, mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca-baca? Ya, kalau ditanya baca dalam itu anak yang soleh ya. Jangan ketika ditanya baca-baca dijawabnya kamu nanya, kamu bertanya-tanya, lah itu berarti anak yang nggak sekolah. Ini memperingati apa ya? Imlek. Imlek sih. Oh iya, Isra Mi'raj. Saya mau nanya, Isra Mi'raj itu artinya apa? Sudah sering dengar ya kan, apa Isra? Berarti dari dua kata. Berapa? Dua kata, Isra dan
Mi'raj. Ya. Saya punya teman namanya Isra Brata, penyanyi ya, tapi bukan itu. Isra itu artinya jalan, apa? Jalan, diperjalankan. Saro yasro, Isra artinya diperjalankan. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Artinya apa? Naiknya kemana? Yang namanya naik itu ke bawah apa ke atas? Iya. Jadi perjalanan kanjeng Nabi ya, ayatnya subhanalladzi asrolana. Subhanalladzi bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yo, ulangi bismillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah ini ayat dari Allah. Kenapa diawali dengan kalimat subhana, tidak kalimat tasbih, tidak kalimat hamdalah alhamdulillah, atau kalimat takbir Allahu Akbar? Kenapa enggak diawali dengan kalimat tahlil la ilaha illallah? Ada yang tahu? Pengen tahu aja, tahu banget. Kenapa diawali dengan kalimat tasbih subhana? Karena ini adalah peristiwa agung. Peristiwa apa? Peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak masuk akal, di luar nulur. Apa namanya? Nalar ya, bukan nulur. Di luar nalar, dia tidak masuk akal, maka diawali kalimat subhana. Karena kalimat kejadiannya takjub. Ya coba kamu misalnya melihat pemandangan yang begitu takjub, itu kan subhanallah, ya kan? Begitu indahnya misalnya. Jadi kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar, bukan nurul ya, di luar logika, kejadian yang tidak masuk akal, karena ini adalah kisah iman. Kisah apa? Kisah iman yang perlu kita yakini. Kalau kita nggak yakin, maka akan menjadi kafir kan. Perjalanan kanjeng Nabi, subhana maha suci Allah, subhanalladzi yang telah asra memperjalankan. Jadi diperjalankan, bukan jalan sendiri, dari Masjidil ini maksud diwali kerajaan lah, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Iya, butuh waktu berapa bulan itu kalau naik onta? 2 bulan. Langsung Mi'raj, naik ke atas. Namanya Mi'raj itu naik dari langit yang pertama, terus naik ke, ya suaranya kayak apa? Ya lu alam ya, bukan toilet ya. Yang ketiga, keempat, sampai langit ke 7, sampai final Sidratul Muntaha. Lah kita itu berarti Mi'raj apa? Salat, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat adalah naiknya orang-orang yang beriman. Naik apa? Hatinya menghadap karo Gusti Allah. Itu Mi'rajnya kita. Kita buka di dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Buratul Nasihin, biar kamu lebih yakin. Saya bacakan. Ringok marah, empat tutup doa ke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Buratul Nasihin halaman 31. Wa Mu'ad bin Jabir wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Lah ini dari Mu'ad bin Jabal wa Jabir bin Abdullah. Dari siapa? Ya, jangan berdebat. Dari siapa? Dari Mu'ad bin Jabal wa Jabir bin Abdullah. Berarti 2 orang nih sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal dan Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, menceritakan sejarahnya kanjeng Nabi. Lama nalika netat kala, apabila nalika ketika urija dimi'rajkan, diunggahake sapa kanjeng Nabi. Jadi ketika kanjeng Nabi mi'raj, lailatan mi'raji, pada malam mi'raj, ila samawati, marang piro-piro langit. Jadi
dari langit pertama sampai langit yang ketujuh, ya di dalam riwayat menemukan kejadian yang macam-macam. Ana sing wong wadon ditusuk matane, ana sing kupinge dicolok, ana sing ning gunung kembar wis pirang-pirang. Bisama'il ula, ya jadi ketika Kanjeng Nabi naik ke atas, naik apa, pakai apa? Onta. Berarti kamu salah gue. Orang marah onta ya. Buruk apa? Naik onta. Berarti itu kalau dari usaha. Jadi naik buruk-buruk itu dari kata barkun. Dari kata apa? Artinya kilat nih, saking cepetnya. Buruk itu nama apa sih ya? Kamu kenal nggak buruk? Buruk itu binatang dari surga. Jadi dalam surga itu ada 40.000 buruk. Ada berapa? Setiap buruk ini namanya apa? Ini buruk ini jidat, kening, ya, patuk, tertulis nama Muhammad. Salah satu buruk ada yang sedang sedih pada surga, tempatnya kesenangan, tempatnya kesenangan, tempatnya kebahagiaan. Tapi ada salah satu buruk yang nangis. Lagi apa? Nangis. Nangisnya kayak bocah. Aku pada nangis kayak Pak. Oh, ada yang lagi nangis. Nangis. Terus sama malaikat Jibril disamper, diparani. Hai buruk, kenapa kamu bersedih? Apa kamu nggak bersyukur? Surga tempat yang abadi, tempatnya bersenang-senang, tempat kebahagiaan. Kenapa kamu nangis? Ternyata nangis bukan karena sedih, bukan karena sengsara, bukan karena dalam duka, tapi karena punya rasa rindu sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Jibril, saya kangen selama 40 tahun. Saya mendengar sejarahnya Nabi Muhammad, ceritanya, tapi saya belum pernah melihat orangnya. Saya kangen, obat kangen kudu ketemu. Akhirnya malaikat Jibril ya matur sama Allah tentang keluh kesahnya, kerinduannya buruk yang kangen cinta kepada Kanjeng Nabi. Gue buruk sing ora duwe akal, ya kan? Cuma duwe pikiran senang mahabbah karo Kanjeng Nabi. Apalagi kita umatnya yang punya rasa mahabbah, rasa cinta, yang ahli ibadah insya Allah oleh syafaat Kanjeng Nabi. Akhirnya buruk dipanggil oleh malaikat Jibril. Hai buruk, kamu diperintah oleh Allah untuk menjadi kendaraannya Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Maka terjadilah Isra Mi'raj. Yang kedua, kenapa terjadinya Isra Mi'raj? Karena sejarah itu perdebatan antara bumi dengan langit. Jadi langit karo bumi ke debat bahasa bocah gue poyok-poyokan. Apa? Berarti poyok-poyokan? Wadanan jere langit nyuwuhi mulia ya tempatnya dhuwur. Ora dising ora duwe tiwong, ya kan? Karena langit itu tempat yang paling tinggi. Kata bumi, kata siapa? Saya di bawah, tapi saya diinjaki oleh para nabi dan orang pada haji juga di bumi, bukan di langit. Mekah, Baitullah itu adanya di bumi. Kata langit, kata siapa? Saya juga sama. Saya di atas juga ada. Namanya Baitul Makmur. Apa? Baitul Makmur tempat ibadahnya para malaikat. 70.000 malaikat beribadah di Baitul Makmur. Debat tentang kata langit, ya saya lebih mulia karena planet, bintang, bulan, matahari tepatnya di atas. Kamu gak ada matahari. Terus singkat cerita, yang menang itu bumi. Walaupun kamu tinggi, ya, tempatnya, tetapi tetap saya lebih mulia. Kenapa? Karena saya ya tempatnya disinggahi, ditempati, diinjak oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Akhirnya langit matur sama Allah, ya Allah saya pengen disinggahi oleh Kanjeng Nabi. Maka terjadilah Isra Mi'raj. Naiknya apa? Naik buruk ditemani malaikat Jibril. Pada langit yang pertama ketika Nabi Mi'raj, ya kan, umpama malaikata ing para malaikat. Jadi Kanjeng Nabi ro'ai mirsani weruh
di dalam langit yang pertama malaikat ing malaikat. Jadi pada langit pertama para malaikat dan pada apa? Pada ngobrol. Oh, mereka itu orang ngobrol. Yadhkuruna Allah kang pada zikir marang Gusti Allah mundu khalaqahu ta'ala semenjak diciptakan. Awal diciptakan dia selalu zikir sampai hari kiamat. Jadi langit pertama melihat para malaikat pada apa? Berzikir menyebut asmane Gusti. Jadi kalau kamu misalnya tidak zikir kalah sama malaikat menyebut asmane Gusti Allah. Misalnya Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, terus sampai selesai. Kemudian Kanjeng Nabi lanjut naik apa? Buruk bukan onta ya. Sampai langit yang jadi ketujuh ini beda tiga ketujuh langsung kedua siapa yang ngerti berarti nggak tekna. Langit kedua Kanjeng Nabi lagi melihat apa? Wafisania di dalam langit yang kedua ra'ay malaikata yarka'una lillahi ta'ala mundu khalaqahu ta'ala la yarfa'una ru'usahum. Melihat para malaikat pada berruku semua. Coba praktekkan ruku gimana? Berdiri. Jadi malaikat semua ruku, malaikat ruku, inggi Gusti. Bacanya Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Itu malaikat sampai hari kiamat. Ya kau kayak gitu sampai kiamat lah, kamu langsung datang ya. Betul, doanya. Semua pada berruku. Itu malaikat di langit yang ke pintar berarti nggak tekna. Langsung aja Nabi naik lagi terak langit yang ke iya. Wafi salisati lan ing dalam langit kaping telu ra'ai ningali sapa Kanjeng Nabi malaikat ing pira-pira malaikat yasjuduna Allah. Mundu khalaqahu ta'ala la yarfa'una ru'usahum illa hina salam alaihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farfa'u ru'usahum wa radus salam an-nabi alaihi wasallam thumma sajadu saniyan ila yaumil qiyamah walidah syarat asyadat isnaini. Pada langit yang ketiga Kanjeng Nabi melihat para malaikat pada bersujud miliar malaikat. Coba sujud. Allah Subhana Rabbiyal atau Subhana Allahumma wa bihamdika. Tidak pernah mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Coba kamu sujud baru pemerintah sudah puyeng ya kan? Itu malaikat tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali ketika Nabi uluk salam. Jadi Nabi sangat kaget luar biasa taatnya para malaikat sujud semua. Begitu indahnya, begitu tentramnya ayamnya. Akhirnya sebelah saya uluk salam, langsung aja uluk salam kepada malaikat yang langit ke tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab dong. Misalnya kamu malaikatnya, Assalamualaikum. Jadi ketika Nabi uluk salam, baru malaikat itu mengangkat kepalanya untuk menjawab salam sebagai rasa takdim kepada Kanjeng Nabi menghormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud lagi sampai hari kiamat. Maka terjadilah duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah ini jadilah terus lanjut lagi langit yang ke coba langitnya keempat apa di sini? Pada langit yang keempat itu aja cepat selesai. Wafir rafi'ati ra'ai malaikata yanajahaduna. Pada langit yang keempat melihat para malaikat pada bertasyahud apa? Tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul terus bertahiyat terus sampai hari kiamat. Nah itulah malaikat ya. Terus lanjut langit yang kelima. Apa ini yang kelima? Wafil khamisati loro maning dari sabar ya. Oh, ayo itu langsung tutup ya. Wafil khamisati ra'ay malaikata musabbiqina, dan ing dalam langit yang kelima melihat para malaikat pada bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai hari kiamat. Wa fi sadisati ra'i malaikata mukabbirina wa muhalilina, dan yang keenam melihat para malaikat pada bertakbir. Maka kamu ketika selesai sholat harus zikir ya, subhanallah 33 kali, tahmid 33, takbir 33 kali, tambah tahlil la ilaha illallah 33. Nah di malaikat yang keenam di langit yang keenam itu semua pada bertakbir, pada tahlil la ilaha illallah. Wa bisa bi'atilan ing dalam langit kaping kira ge pito, kemungkinan 5 tambah loro pito. Pada langit yang ketujuh ro'ay malaikata musallimina mundu khalaqu ta'ala. Pada langit yang ketujuh terakhir Nabi pada para malaikat pada mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Fahamma qalbu Nabi alaihi wastaha ayyakuna lahu wa li ummati hadhil ibadatu kulluha fa'alimallahu ta'ala himmahu wastiyaqahu, sehingga Nabi melihat ibadah para malaikat yang begitu indahnya, begitu rapinya, begitu taatnya. Ya Allah Gusti, yang pengen ibadah kayak malaikat, sing ana takbire, sing ana rukune, sing ana itidale, sing ana sujud. Ya Allah mengerti keinginan kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga Allah mengumpulkan sholatnya para malaikat menjadi ibadah malaikat menjadi sholat 50 kali, sholat 50 waktu. Aslinya sholat itu 50 waktu. Setelah turun ketemu Nabi Musa, umatnya kok kira rewel, suka ngobrol rupi, uslah ganti baik nganyang, tangkang jadi 5 singgot, jadi 50 baik sih, tapi 50 waktu. Tawar menawar nganyang karena melas Kanjeng Nabi karo umatnya jadi 5 waktu sih wajib baik. Subuh, iya, asalnya ini sing wajib pira 50 didiskon menjadi 5, yang 45 waktu menjadi berarti sunnah aslinya berapa atau sunnah? 45. Coba sebutkan apa nih? Salat rawatib berarti badiah, qobliyah ya, qobliyah contoh qobliyah subuh, terus duhur qobliyah duhur, badiah duhur, kira kewis asar qobliyah asar, terus maghrib qobliyah maghrib, badiah maghrib, terus isya qobliyah isya, badiah isya. Yang lain selain itu apa? Coba dihitung, ada 45. Sholat duha, terus sing mutan sing ngerti pinter wis bisa tahajud atau tahajud ya, tahajud loro qobliyah badiah wis kira kowe akeh. Terus raweh pinter, coba lah witir, gue tau lima sebutnya orang balik. Terus ibu fitri juga pinter ya kan, cerdas ya. Terus lakukan apa sholat sunnah? Pinter ke guru oka ya kan, terasa rohani ya kan. Guru apa? Sholat gerhana bulan, sholat gerhana mata, sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Yang benar istikharah apa istikharah? Sing istikharah ngacung. Jadi apa itu? Sing istikharah. Yang benar itu istikharah. Apa? Pakainya kho, ngerti kho ya, titik ini dulu. Istikharah artinya
kanti makna tolabul khair, mencari kebaikan, minta pilihan yang terbaik. Ya Allah si jodoh si Markona apa si Saidah istikharah. Dini kerjaan yang asal diasuh istikharah, minta kebaikan, minta pilihan yang terbaik, bukan istikharah. Kalau istikharah punya kebingungan, masa sholat kita kebingungan, ya kan? Belum sholat jauh-jauh bingung. Nah, istikharah, terus sholat hajat, terus sholat awabin, sholat nyongnya kelalen, siapa nanti? Oh ya, anak 45 kita hitung ya. Sholat duha ya wajib, sing sunnah ke lagi kada sunnah. Sholat jenazah ya fardu kifayah. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah dihitung nih, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah zawal, sholat sunnah duha, sholat tahiyatul masjid, tahajud istikharah, sholat mutlak, sholat awabin, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, gerhana bulan ramadhani, istisqa, birrul walidain, iftitah, syukul wudu, sunnah qotli, apalagi nih, sunnah qotli, sunnah syukur, sunnah sebelum keluar dari masjid Nabawi, sholat sunnah Isra, sholat sunnah suruh, sholat sunnah ketika keluar dari Ka'bah, sholat sunnah qabli asar tadi sudah, sholat sunnah fajar, sholat sunnah ketika menghafal Quran, sholat sunnah singgah di suatu tempat, sholat sunnah setelah keluar dari hammam, sholat sunnah safar, sholat sunnah sebelum ikhram, sholat sunnah di makom Ibrahim, sholat sunnah rohib, sholat sunnah sebuah, sholat sunnah zafaf, sholat sunnah sebelum akad nikah, sholat sunnah masuk atau keluar rumah. Ada 45. Itu semuanya sunnah yang wajib cuma 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib. Jangan sampai subuh zuhur kesibukan, asar ning perjalanan, maghrib kecapean, isa ketiduran, akhirnya jadi wong kafir. Ini gak langsung ke kafir apa? Kafirnya kafir sohir, dia masih Islam tapi tidak sholat, berarti kafir sohir. Kalau kafir besar itu sudah keluar dari namanya murtad, itu murdiono murtad. Nah, jangan sampai naudzubillahi min, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena siksanya berat dari kanjeng Nabi. Jauh Nabi sekabe umat Islam aja tinggal sholat siksane berat besok ning alam. Paham dong? Coba sholawat ya, kamu apa nama? Alamat anak soleh coba. Kaping telu. Yang sing ngetes pertama, oh jenengan lanjut. Kaping telu. Bocah. Biasanya hakim bantar mengalir kelas. Nah. Coba salawat bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina bil qulubi wa da'iha wa afiyatil abda wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya, sekarang kan tadi langit yang langsung langit keempat, wah itu sudah selesai. Langsung sidratul matur karo Gusti Allah. Gusti Allah mengawali dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salam itu ada 3. Ada berapa? Salamnya Allah kepada kanjeng Nabi, salamnya umat
salamnya Nabi kepada umatnya, salam umatnya kepada sama umat muslim. Pertama salamnya Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wahai Muhammad, wahai Nabi, semoga mendapat rahmat dan kasih sayangku. Salamnya kanjeng Nabi kepada umatnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi ya Allah Gusti sing oleh rahmat, oleh selamat orang yang tau Gusti mikiri umatnya, semoga orang-orang soleh juga mendapat rahmat. Salamnya kita kepada sama muslim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian mendapat keselamatan, keberkahan dan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengatakan, yang sholat 50 waktu menjadi 5 waktu yang wajib, yang 45 waktu menjadi sun. Coba sekarang dibalik, jikalau umpama misalnya sing wajib 45 waktu, sing sunahnya waktu kira-kira kuber dolanan apa ora? Orang kuber dolanan, orang kuber sarungan, orang kuber belajar maning-maning, sholat maning-maning, sholat bersyukur alhamdulillah. Maka kata Nabi, barang siapa yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu, man adda sholawatil khamsa nala ibadata malaikat sab'i wassalam. Jadi barang siapa yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka akan memperoleh pahalanya para malaikat dari langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Betapa nikmatnya, betapa dasarnya. Maka sholat itu langsung yang menerima wahyu kanjeng Nabi tanpa melalui malaikat deh. Itulah sholat. Hati-hati sini gara sholat ke. Saya hanya mengamalkan kata Nabi apa? 1. Jadi ngomongnya kalau yang sholat sebagai pertama, sebagai tiangnya agama, as-sholatu mardutur rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikati. Sholat adalah kunci, adalah apa? Kunci keridhoane Gusti. Jadi kalau kamu pengen hidupnya diridhoi, pengen enggak? Maka jangan meninggalkan semales-maleseh, setelah-telateh, sekebluk-kebluke, semumet-mumete wong urip aja ninggalna sholat, karena sholat adalah kunci keridhoane Gusti Allah. Logikane kon duwe motor, ya duwe motor ana. Motore anyar, oline anyar, bensine kebak, tapi laka kontake keadaan off, diselah ayo kiamat urip ora? Iya. Kondi sehat, bugar, ya kan, gagah, ayu, sugih. Tapi orang sembahyang kayak motor anyar, bensinnya kebak, oline anyar, tapi langkah kunci, keadaan off. Begitu pula kita, kalau kita hidup walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun cantik, iya badannya gede tapi nggak pernah sholat, maka ibarat motor yang tidak punya kunci, atau seperti lemari yang tidak ada kuncinya, maka dibuka susah. Maka kunci mendapat ridhonya Allah adalah sholat, dan sholat merupakan as-sholatu barokatun fil mali wal kasabi. Sholat adalah kunci keberkahan di dalam harta dan usaha. Jadi kamu kalian besok bukan kerja muning di baik sing dadi tani, sing dadi PNS, sing dadi pelayaran apapun, jangan meninggalkan sholat, karena sholat merupakan kunci keberkahan, kunci keridhaan, kunci keberkahan di dalam rizki dan di dalam harta. Paham? Karena orang yang tidak mengerjakan sholat bagaikan pohon yang tak berbuah, itu bagaikan apa deh? Itu bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dan sholat merupakan silahun al-adai, senjata apa? Senjata menghadapi musuh
musuh sing ora katon, santet, sihir, palet, kalikon ibadah insyaallah ora pasah. Berapa anu ya aku maring dukun bae. Pak dukunnya disantet coba nyong wis pasah deh. Kali pasah berarti salatnya sudah bener kayak gue ya. Terus salat adalah dibenci oleh setan. Jadi ketika kamu rajin salat, setan sing gering, kok sing lemu. Kalau misalnya kon ora tau salat, setan sing lemu, kok sing gering. Ya pengennya sing gering siapa? Kon apa setan? Iya, karena setan kone sing rajin ibadah. Oh setannya kering, makin kurus. Besok kau ning neraka misalnya digawa, dengerin. Kau mlebu neraka misalnya, akhirnya nggak bisa loh, lu mlebu neraka. Kayak gara-gara setan aja. Setannya diundang. Iya apa gara-gara kon? Ya senyata jangan saya kali gelem, orang gelem ya wis, ya kon gelem. Ah kayak gue cerita setannya. Besok setan ki kewajibannya ki ngecek apa? Ngecek ning perkara sing ora si jelek ning dalam sholat wani karo wong tua. Sapa ning ngene sing wani karo wong tua, Cung? Hati-hati ge. Ning ati sana ge. Trikokna. Pengen jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa coba kudur. Idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannam ismuhu kharisun min baladi al-qabituluhu baina samai wal ardi wa arduhu min al-masjidil maghrib. Ah, di mana? Besok di neraka jahanam bakal keluar seorang makhluk apa? Seorang makhluk dari neraka jahanam. Ismu yang namanya Khures. Namanya siapa? Khures Ha-Ro Yasin. Siapa Khures? Khures adalah anaknya Kalajeng. Besok di neraka jahanam Khures metu inggi Gusti. Kayak coba dipangani ngomong sing. Ah, siji apa? Pertama Khures akan keluar anaknya Kalajeng yang panjangnya antara langit dengan bumi. Panjangnya berapa? Lebarnya antara timur dengan barat. Berarti saking apa? Saking gedene berarti kono ngarepe Khures kayak tengu ya saking cilik ya. Khures ditakoni malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril apa? Ya Khures, ila aina tadhabu wa man tadlabu. Hai Khures, kon maring di panggoleti sap. Iya, bahasa kene gitu. Khures kon metu sing neraka jahanam pan maring di panggoleti sap. Ya Jibril, yang dipada dengan Gusti Allah metu sing neraka jahanam pan goleti 5 orang. Berapa? Siji tarikus sholat, wong sing ninggalan sholat besok bakal dipangan tinghur, diantuk tinghur. Kok tak bukan segini dunia berkadang pingsan ya gendung. Apa maning tak Khures anaknya Kalajeng sing neraka jahan. Na'udzubillahi min. Di bulan Rajab, bulannya Allah, banyak membaca dan membaca Allahumma barik lana fi Rajab fi marzaqana. Ikutin doa bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Monggo sareng-sareng. Allahumma ini kayak kasih terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Ulan Rajab ulan Nuri ulan Sya'ban ulan Nyirami ulan Ramadan ulan manene. Mugi-mugi kula
Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Sallallahu ala Muhammad. Pertama orang sekolah di siapa? Wong sing ninggalna son ninggalna son wis biasa orang duwe rasa wedi karo Gusti besok bakal dikoleti khures. Bukan cuma tahu salat top tobat ada salat setahun sepisan dulu dicerita. Nomor loro khures bakal koleti wasani mali zakat koleti wong sing tidak mau zakat. Bukan besok jenengan kabeh diparingi sugih Allahumma jadi konglomerat Allahumma jadi bos batu bara Allahumma ya besok ada kalian zakat zakatnya berapa persen? Ketika 1 juta berarti 2,5%. Kalau hitungan emas berarti 1 tahun 85 gram berapa? Kue wajib zakat. Wasal sunan kaping 3 kuret pangerti akul walidaini. Aku dia wong sing nglarani wong tua lor durhaka mari wong loro besok bakal dikoleti kures. Karena jawani karo wong tuh sing lahirna 9 bulan. Iya, bukan 9 tahun. Warabihu yang keempat sariful khamri wong sing seneng mendem mabok teler kue bakal dikoleti kures. Makanya jangan minum minuman hukumnya tapi ada minuman keras hukumnya halal. Ada nggak? Ada apa? Batu es ya kan? Batu es kan keras itu halal nggak apa-apa. Yang lain itu haram. Wal khamisu al mutaqallimu fil masajidi bil qalbi. Yang kelima Quraisy mencari orang yang suka ngobrol masalah dunia di dalam bukan yang jenengan kalau Jumatan tolong ngobrol masalah dunia aja nih masjid hari kada di emper masjid karena masjid tempatnya sujud dari kata sajadah yasjudu masjid dan tempat sujud maka bukan di dalam masjid hanya untuk sholat ngaji sholat jamaah itikaf bukan untuk ngobrol masalah dunia. Paham ya? Jadi materi hari ini Isra Mi'raj memperingati tentang tentang pelajaran sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Apabila mengerjakan 5 waktu dengan istiqomah, pahalanya seperti sholatnya ibadahnya para malaikat dari langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Baca-baca? Cukup? Saya punya pantun. Ntar bilang cakep ya. Apa ya ini kelaranya mana? Oke. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Tepuk tangan dong. Satu lagi sebelum doa ya. Nah, apa lagi ya? Saya lupa. Bilang dulu cakep yang kompak. 1, 2, 3. Iya. Cara kelaren ya. Oh gini. Hujan barat payungnya kelaras. Sana dan nyong kulitnya coklat sementing waras. Jadi kita istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Mau baca dalam. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Aminkan Bapak Habib ya. Amin. Angkat tangannya. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ayo bareng-bareng. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan tunawal kafidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jannibna bil afiyah.
والسلام يا حفظنا وتبسطنا يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بالخاتمة اللهم اجعلنا كلنا يا الله من الخير من أهل العلم من العبادة من أهل القرآن ولا تجعلنا كلنا يا الله وإنك إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kenapa tadi istighfar? Karena kita itu manusia tempatnya salah dan dos, maka harus istighfar. Saya tanya nih, bubur kacang hijau di sini yang dosanya paling gede siapa ngacung? Di dosanya saya Gunung Selamat lah kawan ya. Si paling cilik dosanya, si paling kecil. Si orang di dosa bapak pisan, ya langka. Kecuali malah malaikat kafir semua punya dosa. Kecuali bayi yang baru dilahirkan keadaan gak punya dosa. Itu aja ya. Berarti pelajaran sekarang Isra Mi'raj intinya tentang karena saking pentingnya sholat tidak melalui malaikat Jibril, langsung Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad langsung macam karo Gusti Allah, terjadilah sholat. Mudah-mudahan kulo dan pendengar kami sakit mengamalkan sholat dengan istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum ini ntar kita salaman dulu ya. Nah, karena kita punya dosa barangkali ada kata-kata Pak Afif yang kurang berkenan, saya minta maaf ya, yang seilah-ilahnya. Wallahu muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.